sih Mbak. Oh iya, silakan dipaksakan. Iya. Ya. Saya Agus Mbak. Iya. Mau tanya-tanya tentang saham. Iya. Saya orang baru, jadi mau rencana saya investasi untuk saham. Tapi kita belum tahu apa. Mungkin Mbak bisa bantu saya untuk daftar. Oh gitu. Tapi Bapak udah tahu sebelumnya saham itu seperti apa? Belum. Makanya saya datang sini. Oh iya. Jadi saham itu adalah sebuah surat berharga yang populer di antara surat-surat berharga yang lainnya di pasar modal. Jadi ada keuntungan dan resikonya. Ini bisa dilihat dari sini. Bapak bisa baca dari situ kan ada keuntungan sama resiko ya. Jadi keuntungan itu yang pertama adalah capital gain, yaitu keuntungan dari hasil menjual atau membeli saham berupa kelebihan nilai jual dari saham tersebut. Jadi kayak Bapak misalnya nih beli saham harganya satu per saham itu 1.000, tapi Bapak jualnya itu 1.500. Jadi bisa jelas bisa itu Pak ya. Itu untungnya di situ. Jadi selisihnya tadi kan dari 1.000 bisa dijual 1.500. Nah selisihnya kan sebesar 500. Itu disebut capital gain-nya. Apa hanya itu aja Mbak? Enggak. Ada yang lain lagi? Ada lagi tentunya. Yang kedua adalah dividen. Jadi dapat pertama capital gain-nya dapat, sama dividennya dapat. Itu bisa dibaca di situ ya Pak ya. Itu merupakan keuntungan perusahaan yang dibagi kepada. Jadi keuntungannya itu keuntungan dari tadi dibagikan kepada pemegang saham. Oh, berarti saya kalau beli saham itu dapat dua keuntungan ya. Satu yang pertama capital gain, yang satunya dividen. Iya. Oh gitu Mbak ya. Ada keuntungan, ada juga resikonya. Oh, ada resiko juga. Jelas. Saya pikir hanya Jangan aja. cuma minta keuntungannya aja Pak. Ada resikonya juga. Ada juga resiko yang pertama ada. Bisa dilihat di situ juga ada resikonya apa ya? Iya. Yang pertama capital loss. Apa itu Mbak capital loss? Itu bagian tadi, yaitu suatu kondisi di mana Anda menjual saham tapi di bawah harga beli. Tadi kan Bapak belinya 1.000 Oh, ya. kalau selisih di atas berarti kita dapat untung, kalau selisih di bawah berarti rugi. Iya, itu rugi berarti Pak. Jadi Bapak nggak dapat untung. Ya kan? Jadi yang pertama tadi kan ada capital loss dan kerugiannya Pak. Yang kedua itu adalah resiko likuiditas. Di mana sebuah perusahaan itu mengalami kerugian, bangkrut ataupun ditutup. Jadi hak klaim pemegang saham itu nanti bisa diserahkan terakhir ketika perusahaan-perusahaan sudah dapat dilunasi. Jadi ada kewajiban-kewajiban perusahaan yang harus dilunasi seperti yang tercatat di situ ada juga. Jadi setelah hutang-hutang perusahaan tadi sudah terlunasi, nanti sisanya dari itu baru dibagikan secara merata sama kepada pemilik saham tadi. Oh, jadi kita itu harus mengikuti aturan dari perusahaan setelah kewajiban semua dilunasi, baru pemegang sahamnya baru diberikan. Iya, jelas begitu. Mungkin saya tertarik, tapi ada mungkin dari banyak dikasih trik-triknya saya, jadi biar saya itu bisa tahu, soalnya kita orang baru. Oh gitu, jadi Bapak perlu trik-triknya, jelas kita punya trik-triknya. Tipsnya adalah yang pertama, yaitu dalam membeli saham, dan yang kedua, dalam berinvestasi saham, next, dan yang ketiga, dalam bermain saham, dan yang keempat, tips dalam membeli saham 4. Dan yang kelima, tips dalam berinvestasi saham. Dan yang terakhir, tips dalam bermain saham 6.
Terima kasih. Jadi tips yang terakhir yang keenam tadi Pak menjelaskan bahwa menyarankan, jadi Bapak itu jangan hanya membeli saham di satu tempat aja. Jadi ketika satu perusahaan itu bangkrut, Bapak masih mempunyai saham yang lain. Oh iya. Saya tertarik tentang saham ini. Terus bagaimana caranya Mbak? Biar saya bisa ikut membeli saham tersebut. Oh gitu, nanti akan dijelaskan oleh teman saya Pak ya. Mari saya antarkan. Mari. Jadi Pak Agus, mari saya antarkan ke teman saya. Iya Pak Yuda, ini Pak Agus. Selamat datang Pak Agus. Ya, bagaimana Pak supaya bisa dibantu? Saya tertarik dengan saham, mungkin saya mau tanya-tanya dulu. Mohon dibantu ya. Oh ya. Pak Yuda ya. Gimana Pak Agus, ada yang bisa dibantu? Iya, tadi kan saya sudah bilang. Jadi saya mau tertarik untuk investasi dengan saham. Mungkin Pak Yuda bisa menjelaskan secara rinci. Oh, Investasi dengan saham. nanti Bapak itu mau belajar tentang cara investasi dari trading saham online gitu ya Pak ya? Untuk pemula Pak? Atau saya pemula? Berpengalaman? Belum. Ya. Yang pertama-tama ya Bapak harus menyiapkan dana Pak. Menyiapkan dana terlebih dahulu, ya, baru bisa trading. Bapak niatnya mau trading apa hanya sekedar investasi? Investasi saham, karena kan ada saya punya sejumlah uang, saya bingung mau ditabungkan atau diinvestasikan ke bentuk lain. Oh iya. Tapi kelihatannya saham itu menarik, jadi saya pengen mau ke saham. Yang pertama di brosur ini Pak, silakan Bapak bisa melihatnya. Nah, yang pertama Bapak harus menyiapkan dana terlebih dahulu. Nah, setelah itu Bapak bisa memilih broker. Bapak sudah tahu broker belum? Apa itu? Broker itu perantara Pak, perantara saham gitu lah Pak. Jadi nanti Bapak buat menginvestasikan sahamnya bisa melalui broker itu. Biar kita nggak bisa langsung beli ke perusahaan. Iya. Harus lewat pialang dulu gitu. Sebaiknya seperti itu, untuk seorang pemula lebih baik dibantu oleh broker. Ini ada yang lainnya Bu? Yang ketiga itu mendaftar ke broker saham Pak. Nah, mendaftar ke broker saham itu bisa lewat telepon atau email ke broker-broker yang Bapak percaya tadi. Jadi tidak harus ke perusahaan beli gitu. Oh tidak bisa lewat brokernya saja karena Bapak kan seorang pemula, jadi lebih baik dibantu sama broker tadi itu. Tapi sebelum Bapak berlanjut ke investasi atau trading saham tadi, nah, alangkah baiknya itu Bapak perdalam pengetahuan tentang saham. Jadi jangan awal kosong, Bapak pikiran kosong, nggak ngerti apa tentang saham, langsung belajar saham, langsung investasi, itu malah resikonya lebih besar Pak. Oh, berarti nggak dapat keuntungan. Kalau malah bangkrut, iya kan, repot Pak. Mungkin ada trik lain gitu. Oh, kalau trik lain nanti akan teman saya ada yang udah jago lagi, nanti bisa saya kenalkan bagaimana Bapak mau. Oh ya. Hai, saya mau menjelaskan mengenai mengapa investasi saham itu menjadi suatu investasi yang sangat ideal. Banyak nih keuntungannya. Yang pertama yaitu modalnya kan nggak terlalu banyak nih, cukup di bawah 10 juta itu sama halnya dengan 2 kali 3 meter kita membuat kayak outlet. Kemudian yang kedua adalah tempatnya fleksibel, dimanapun bisa. Kalau di outlet kan kita harus duduk, harus standby di situ kan. Tapi kalau di saham kapan saja bisa by smartphone. Yang penting terkoneksi sama internet. Kemudian yang ketiga adalah waktu. Hampir sama kayak tempat, waktu, dan waktunya tuh kayak fleksibel dimanapun. Jadi 24 mau mencari informasi sebanyak-banyaknya itu bisa. Kalau di outlet atau di tempat kerja atau sebuah kayak office itu kan dibatasi ya maksimal misalnya 8 jam sehari, jam 8 sampai jam 4. Tapi kalau di saham, investasi saham ini fleksibel. Kemudian yang keempat adalah resiko, bisa minim. Di saham ini resikonya itu ya tergantung kita, pengetahuan kita. Semakin kecil saham ya biasanya semakin kecil resikonya. Tetapi kalau semakin besar saham dengan kapasitas kita, dengan pengetahuan kita yang cukup, ya bisa jadi keuntungannya berlipat ganda. Kemudian yang selanjutnya yaitu sebagai calon investor
apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah dengan membuka rekening, tentu ya, karena untuk kayak transaksi. Kemudian membuka rekening itu dengan mendatangi kantor cabang, kemudian mengisi formulir, kemudian menghubungi perusahaan efek sesuai dengan keinginan kita. Kemudian untuk melakukan pergerakan harga saham sebelum kita melakukan transaksi, kita harus mempersiapkan juga nih analisis fundamental. Analisis fundamental itu kan berhubungan dengan makroekonomi secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan analisis teknikal. Analisis teknikal itu prediksi arah pergerakan harga saham, mulai dari harga, volume, sama volatility-nya. Kemudian yang terakhir adalah dengan money management. Money management itu dengan menggunakan dua hal. Yang pertama adalah diversifikasi saham atau industri suatu portofolio. Kemudian yang terakhir adalah dengan memaksimumkan laba dengan meminimalisir risiko. Terima kasih. Saham merupakan salah satu instrumen investasi di pasar modal yang memiliki potensi keuntungan berlipat dengan resiko terukur. Tren pertumbuhan perekonomian nasional yang terjadi saat ini semakin membuka peluang keberhasilan investasi melalui pembelian saham-saham perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kini, bagi nasabah yang mengutamakan kecepatan dan fleksibilitas dalam bertransaksi, Mandiri Sekuritas menyediakan layanan transaksi secara mobile, yaitu Mandiri Sekuritas Online Trading atau MOS. Inilah cara baru dan mudah di mana Anda dapat melakukan aktivitas secara real-time seperti melihat ringkasan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, memantau pergerakan harga saham dan perkembangan terkini masing-masing pilihan saham seperti nilai last, bid, dan offer, melihat data laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang sahamnya diperjualbelikan di bursa saham, dan transaksi jual beli saham, serta pengecekan status order secara real-time. Kini saatnya Anda merasakan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam bertransaksi saham. Mandiri Sekuritas Online Trading memberikan semua yang Anda butuhkan guna menunjang keberhasilan investasi Anda. Buktikan sendiri dan rasakan bedanya. Let's keep it simple.